Yang pertama kali akan kita bahas mengenai zaman prasejarah di Sumatera Selatan ialah mengenai kehidupan prasejarah kebudayaan Goa Putri. Kehidupan prasejarah di Sumsel banyak ditemukan jejak hunian di beberapa goa, salah satunya yaitu Goa Putri. Goa Putri terletak di wilayah Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Goa Putri sendiri merupakan kompleks hunian dengan luas 34 kali 28,5 meter dengan letak di bawah bukit setinggi lebih kurang 50 meter. Dilihat dari tempatnya yang merupakan kompleks hunian, kebudayaan orang yang hidup di Goa Putri telah mengalami kemajuan karena
tidak lagi hidup secara berpindah-pindah dan memilih menetap. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya temuan-temuan sampah dapur berupa cangkang kerang. Selain itu, pada kebudayaannya sendiri telah melakukan yang namanya kegiatan bercocok tanam yang dapat diketahui dengan adanya lumbung padi yang digunakan manusianya untuk menyimpan hasil pertanian atau hasil panen. Gua Harimau merupakan situs prasejarah yang ditemukan oleh arkeologi pada tahun 2008 yang kemudian dimulai dilakukannya penelitian pada tahun 2009. Lokasinya terletak di Bukit Sialang, Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Adapun Gua Harimau ini letaknya tidak terlalu jauh dari Gua Putri. Jika Gua Putri dijadikan tempat hunian, maka Gua Harimau ini lebih seperti dijadikan sebagai tempat penguburan, yang dimana pada zaman dahulu orang-orang purba percaya bahwa tempat yang tinggi adalah tempat yang sakral. Jenis-jenis kubur batu yang ditemukan di Gua Harimau. 1. Kubur batu tunggal. Kubur batu tunggal dengan posisi terlentang merupakan jenis kubur dengan manusia pendukung paling muda, yakni pada masa Paleometalik yang berusia 2000 tahun. Kedua, kubur batu pasangan. Dalam penguburan jenis ini terdapat variasi posisi antara lain saling sejajar. Ketiga, kubur batu kolektif. Penguburan dilakukan secara berpasangan dan kolektif mengindikasi kelompok manusia prasejarah di Gua Harimau yang mempercayai kehidupan setelah kematian. Selain itu, di Gua Harimau juga ditemukan sebuah lukisan dinding atau yang lebih dikenal dengan lukisan cadas. Pasemah merupakan salah satu pusat temuan megalitik penting di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Persebaran arca megalitik Pasemah sendiri tersebar di sepanjang Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Bentang alam wilayah ini merupakan daerah lembah, perbukitan, dan dataran tinggi. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, kebudayaan megalitik Pasemah ini dimulai sekitar abad ketiga Masehi. Adapun kehidupan megalitik Pasemah berada pada masa Perundagian, di mana temuan arca dan benda-benda lainnya dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson. Hasil dari peradaban Pasemah. 1. Situs Tinggi Hari. Situs Tinggi Hari berada di Desa Tinggi Hari, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, yang di sana terdapat arca yang memiliki tinggi 3,8 meter dengan lebar bawah 60 cm dan lebar bagian atas 75 cm. Kedua, yaitu situs Tanjung Siri, Pulau Pinang, berada di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Situs ini ditemukan beberapa arca megalitik, salah satunya yaitu arca orang yang sedang menggendong anak. Ketiga, yaitu situs Lubuk Bunta, terletak di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Di sana terdapat menhir yang terbuat dari batu andesit, yang mana dikatakan arca ini sebagai bentuk peringatan terhadap orang-orang yang telah meninggal. Yang keempat, situs Tebing Tinggi, berada di Kecamatan Lubuk Bunta, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Posisi situs ini menyebar pada bentang alam beberapa daerah pematang yang memanjang. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang ada di Indonesia. Berdasarkan berita Cina yang ditulis oleh Exim,
Munculnya kerajaan Sriwijaya ini pada abad 7 Masehi, yang mana pada saat Kitsing melakukan perjalanan ke Kanton sekitar 20 hari, ia sampai ke pusat kerajaan Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan ajaran agama Buddha. Selain bukti dari luar negeri berupa catatan Kitsing, juga terdapat bukti lainnya dari dalam negeri berupa prasasti-prasasti. Adapun prasasti yang dimaksud tersebut ialah prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 682 tahun atau abad ke-7 Masehi. Adapun maksud dari prasasti tersebut menjelaskan mengenai awal mula berdirinya kerajaan Sriwijaya. Pada awal perkembangannya, Sriwijaya ini banyak sekali melakukan perluasan wilayah dengan melakukan penaklukan terhadap wilayah lain. Bukti penaklukan Sriwijaya pada tempat lain dapat dilihat dari prasasti yang ada di tempat tersebut. Seperti penaklukan Pulau Bangka, terdapat adanya prasasti, yaitu prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 686 Masehi. Penaklukan wilayah Lampung dibuktikan dengan adanya temuan prasasti Palas Pasema yang ditemukan pada tahun 1958 yang ditemukan di wilayah Wai Pisang, Lampung Selatan. Selain itu juga terdapat penaklukan Jambi yang merupakan penaklukan yang sangat penting bagi Sriwijaya karena Jambi merupakan salah satu wilayah yang ideal sebagai pelabuhan. Untuk kehidupan agamanya sendiri, dikatakan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Bahkan pada saat itu bisa dikatakan untuk bisa melakukan pembelajaran di India, wajib terlebih dahulu belajar bahasa Sanskerta dan agama Buddha di wilayah Sriwijaya. Kemudian baru paling tidak selama 1 tahun, baru kemudian pergi ke India. Perkembangan ekonomi. Untuk perkembangan ekonominya sendiri itu, Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang berpusat di tepi Sungai Musi yang menguasai perairan yang merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional pada saat itu, sehingga membuat kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang yang berada dekat wilayah Palembang. Adapun prasasti ini berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Selanjutnya yaitu prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan di daerah Talang Tuo, Palembang, yang berhurufkan Palawa dan berbahasa Melayu kuno, yang berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi, yang berisi tentang pembangunan Taman Sri Kshetra. Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, masih termasuk wilayah Palembang. Prasasti ini tidak dituliskan angka tahunnya, tetapi diperkirakan berasal dari tahun yang sama dengan prasasti Kota Kapur, yaitu 656 Masehi, yang isinya mengenai kutukan terhadap siapa saja yang berani melakukan kejahatan dan tidak patuh terhadap perintah raja. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Desa Penangan, Mendo Barat, Pulau Bangka, yang berangkat tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Isinya berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang berani melakukan kejahatan dan tidak patuh terhadap perintah raja. Prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di Desa Karangberahi, Jambi, yang berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isinya juga mengenai kutukan terhadap siapa saja yang berani melakukan kejahatan dan tidak patuh terhadap perintah raja.